siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi PTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi puluhan pedagang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat bentrok dengan Satpol PP. Bentrokan terjadi karena adanya upaya pembongkaran paksa lapak-lapak pedagang. Beginilah bentrokan yang terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor Senin pagi. Kericuhan ini dipicu lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak dipaksa untuk relokasi dengan cara pembongkaran lapak. Pemerintah dianggap tidak memikirkan nasib rakyat. Sementara itu, melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Pasalnya, mereka telah berjualan selama puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan aparat. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan akhirnya hancur dan rata dengan tanah. Warga saya tuh, warga ini jangan mementingkan diri pribadi. Para pedagang ini juga kebingungan setelah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka dihancurkan. Rakyat jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan. Tapi nggak tahu di bawahnya, didengar nggak? Ini rakyat yang jadi korban. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya, ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Belum lagi beli pulsa, belum lagi jajannya, makannya. Harus dipikirkan.
jangan lagi negatifnya yang dipikirkan, positifnya. Ini kalau nggak ada pedagang, waktu longsor jam 2 malam, siapa? Polisi atau Satpol PP atau ada yang ngasih ini? Ini pedagang yang berjasa, bukan pengen punya jasa. Kenapa hanya pengembang yang punya duit? Tapi harus lagi positifnya. Kenapa kita pedagang Mas, sebelumnya udah ada ini pemberitahuan untuk pembongkaran. Iya, karena alasannya tidak pukul, alasannya kena macet. Dari dulu juga udah macet. restoran besar. Ya, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban yang dilakukan sudah sesuai peraturan daerah tahun 2015 lalu, di mana di sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Pemerintah pun merobohkan sejumlah bangunan-bangunan lapak jualan yang ada di sepanjang jalur kawasan puncak. Yang sementara perda ini dari tahun 2015, dan ingat ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaat pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Sidang pra-peradilan Peggy pun ditunda pekan depan pada 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Jawabannya simpel, sederhana. Kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir di persidangan. Menanggapi hal itu, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan bisa segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benerang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi menunggu hingga pelimpahan berkas Peggy di Kejati Jabar selesai diteliti dan menggugurkan pra-peradilan? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda akibat tim hukum Polda Jawa Barat tidak hadir. Benarkah ada upaya mengulur waktu menunggu berkas Peggy di Kejaksaan P21 atau lengkap? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, ada Pak Edi Hasibuan, dan kita masih menunggu tim dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam, baik-baik. Baik, Pak Edi, masa dari sekian banyak anggota kepolisian yang dilengkapi dengan tim hukum, tidak ada satupun yang bisa hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Apakah betul ini merupakan strategi polisi untuk mengulur-ulur waktu? Saya sendiri juga tidak tahu persis ya, tapi mungkin ya perkiraan saya ada alasan untuk itu ya, kenapa mereka hari ini ya belum bisa hadir di persidangan ya. Ya kita harapkan untuk menjawab ini semua, kita harapkan pada tanggal 1 besok ya, diharapkan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat itu sudah bisa hadir ya.
karena bagaimanapun juga kasus ini kan mendapatkan sorotan masyarakat ya, banyak sekali masyarakat yang ingin hadir, yang ingin menyaksikan ya, kemudian ingin tahu persoalannya seperti apa, kemudian dan juga ingin menyaksikan bagaimana persidangan ini berlaku. Ya bisa saja mungkin apakah ini karena alasan dalam mempersiapkan berkas-berkas yang saat ini memang lagi diproses di kejaksaan ya. Tapi tentu saja saya kira mungkin penyidik ya atau tim kuasa hukum memiliki alasan untuk ini. Baik, tapi Pak Edi, jika berkas Peggy yang saat ini telah dilimpahkan ke kejaksaan kemudian dinyatakan P21 atau lengkap, artinya proses pra-peradilan ini akan otomatis gugur begitu ya Pak Edi? Ya memang kan untuk memastikan ya kasus ini jalan atau tidak kan nanti tergantung putusan daripada jaksa ya. Jaksa akan melihat, akan menilai ya berkas yang diajukan oleh kepolisian ya, apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Nanti jaksa yang akan memberikan penilaian dan memberikan petunjuk ya, apa yang misalnya yang dibutuhkan, apa yang kurang ya dari berkas-berkas yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira mungkin ini ada kaitannya juga dengan berkas yang sampai saat ini disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke kejaksaan ya, sebagai penuntut umum ya. Baik, jadi apakah Anda melihatnya bahwa polisi sengaja mengulur-ulur waktu agar berkas Peggy di kejaksaan kemudian segera dinyatakan lengkap dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sehingga pokok perkaranya bisa segera disidangkan dan pra-peradilan ini gugur begitu ya Pak Edi? Ya tentunya memang ini akan menjadi dasar polisi ya. Ketika misalnya jaksa menetapkan, jaksa memberikan suatu putusan bahwa berkasnya sudah lengkap ya, dengan sendirinya maka pra-peradilan ini memang tidak perlu dilakukan ya, karena memang sebetulnya yang utama itu adalah di pengadilan ya, pengadilan ini akan diuji oleh pengadilan ya, dan sekarang saya kira tinggal menunggu putusan daripada jaksa ya, yang ditunjuk sebagai penuntut umum di dalam kasus Peggy ini ya. Kita juga belum tahu persis ya apakah memang apa yang menjadi alasannya, tapi mungkin ini lebih kepada strategi daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Baik, sidang ini diundur dan dilanjutkan kembali atau dimulai kembali pada 1 Juli mendatang. Apakah jika nantinya pada tanggal 1 Juli polisi kemudian hadir, kemudian sidang pra-peradilan berjalan selama 7 hari, mungkinkah ada celah kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas Peggy di sepanjang kurun waktu tersebut? Ya, diharapkan memang demikian ya. Semakin ada putusan dari jaksa sebagai penuntut umum di sini ya, tentu ya akan semakin baik ya. Apa yang menjadi, karena memang hasil kerja daripada penyidik Polda Jawa Barat ini nanti akan dinilai ya, seberapa penting cukup buktikah apa yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika misalnya menetapkan ya Peggy sebagai tersangka. Saya kira nanti akan ada petunjuk-petunjuk jaksa nanti setelah kasusnya mereka pelajari ya. Karena berkas ini kan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan ya, JPU ya. Kemudian nanti JPU akan memberikan suatu penilaian, menganalisa berkas-berkas yang diajukan itu apakah sudah cukup atau tidak ya. Baik, apakah ini juga menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait keterlibatan Peggy ini lemah, Pak Edi? Lemah saya kira tidak ya, karena kalau yang pengalaman yang kami lihat selama ini ya, ketika misalnya Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya memang itu melalui proses yang panjang ya, itu melalui proses gelar perkara yang dilakukan secara berkali-kali ya. Artinya kalau misalnya ada penetapan tersangka kemudian kurang cukup bukti, saya kira tidak mungkin ya. Pasti misalnya polisi memiliki cukup bukti, memiliki petunjuk-petunjuk yang kemudian memiliki saksi yang mendukung bahwasanya Peggy ditetapkan sebagai tersangka itu karena memang sudah memiliki bukti-bukti yang cukup ya, yang dimiliki oleh penyidik Polda Jawa Barat saat ini. Memang inilah yang saat ini kalau kita lihat ya, sepertinya penyidik Polda Jawa Barat ingin membuat kasus ini surprise ya di pengadilan ya, yang tadinya mungkin tidak terpikirkan
atau mungkin yang selama ini ada banyak bantahan, ada banyak penolakan ya, kemudian ada tudingan macam-macam ya. Yang bagus memang nanti tentu kita harapkan itu akan diperlihatkan di pengadilan semua ya, sehingga masyarakat juga bisa melihat apakah penetapan tersangka tadi itu sah secara hukum atau tidak. Apakah berkas yang diajukan oleh Polda Jawa Barat itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Nanti tinggal kita lihat di pengadilan. Baik, tapi kalau memang polisi memiliki bukti-bukti yang cukup kuat terkait keterlibatan Peggy Setiawan, mengapa sampai tidak hadir di persidangan hari ini, Pak Edi? Ya, tadi memang saya sampaikan memang mungkin saja penyidik punya alasan lain ya, yang tidak diungkapkan kepada publik. Tapi ya saya kira memang kita semua juga tentu menunggu ya. Ya mudah-mudahan tidak hadir sekarang, tapi minggu depan akan hadir di pengadilannya. Baik, terima kasih Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, usai viral, Polda Sumatera Barat menerima surat permintaan klarifikasi dari Kompolnas terkait kasus tewasnya bocah berusia 13 tahun yang diduga dianiaya. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Kopi Naga Cappuccino, ngantuk, minum. Astaga Naga, bangkit! Lesu, astaga Naga, minum, bangkit! Jadi gagah, Kopi Naga Cappuccino, gagah, nambah tenaga. Aduh, sumpek, mual. Kini ada Plosa. Wah, nafas lega, kesegaran alam. Setan masuk angin pun kabur. Ada isi ulang. Plosa, atur sensasi badan. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala setiap hari. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care. Polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika terhadap musisi Virgon Putra Tambunan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial B, pemasok narkotika jenis tembakau sintetis untuk musisi Virgon. Dari hasil penangkapan, polisi juga menemukan beberapa putung tembakau sintetis yang bekas dipakai. Dari pengakuan dan catatan transaksi keuangan, pelaku diketahui juga memasok narkotika jenis sabu ke Virgon dan teman wanitanya. Diketahui pula, sosok tersangka B merupakan salah satu kru band yang dinaungi Virgon. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara V. Tersangka B ini rekan kerjanya V sebenarnya. Dia bekerja sebagai kru bandnya si V ini. Dan memang dalam beberapa keterangan yang disampaikan, dia mengakui ada beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu terhadap V. Sebelumnya, musisi Virgon Putra Tambunan bersama teman wanitanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, Virgon dan teman wanitanya dinyatakan positif metamfetamin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional sementara melumpuhkan sejumlah layanan publik, khususnya layanan keimigrasian. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar rupiah. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis Brainchipper ke server PDN. Bahwa insiden Pusat Data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya sistem aplikasi perlintasan di sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia terganggu. Pengecekan visa dan paspor dilakukan secara manual, membuat penumpang harus mengantre lebih lama. Penumpang rute luar negeri mengantri di pelayanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pekan lalu. Pelayanan imigrasi ini dilakukan secara manual. Mereka tidak bisa menggunakan sistem auto-gate akibat server down, imbas gangguan pada sistem Pusat Data Nasional Kominfo. Ada 45 counter manual yang disiapkan di Terminal 2 dan Terminal 3. Adapun gangguan pada server PDN terjadi sejak Kamis pagi. Sementara itu, pihak bandara menyatakan, meski terjadi gangguan, proses pemeriksaan di layanan keimigrasian tetap berjalan lancar. Agar terhindar dari ketertinggalan pesawat, para penumpang dihimbau datang 3 atau 4 jam lebih awal. Masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Setelah server Pusat Data Nasional mengalami gangguan, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya bisa melayani kedatangan jemaah haji mulai kemarin. 5 kloter jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan jemaah bersamaan dengan aktifnya server pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama 3 hari. Server PDN milik Kominfo sudah berfungsi pada Minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba sudah dapat menggunakan sistem auto-gate. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi sidang dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang lanjutan sebagai saksi mahkota. Sementara itu, Jaksa KPK menilai apa yang disampaikan SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hari ini, SYL dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam persidangan, SYL mengaku baru mendengar adanya pengumpulan uang dari para pejabat eselon 1 Kementan dalam persidangan. Selain itu, SYL mengaku tidak pernah memerintahkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.
Saya kira semua apa yang ditanyakan beliau sangat firm, menjawab itu dengan baik, lancar, lugas, tegas. Tadi kan JPU sempat mempermasalahkan mengapa tidak menggunakan uang pribadinya jika ingin clear semuanya tidak dipertanyakan oleh pihak dan sebagainya. Itu kenapa sebenarnya Pak? Saya kira pernahkah ada menteri yang membawa uang kemana-mana? Saya kira itu tidak pernah terjadi lah. Dan kalau ada perintah atau ada yang beliau minta seperti itu, tentu bawahannya sudah bisa mampu menerjemahkan. Sementara Jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo, kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Jaksa masih berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan untuk menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyoaji, iNews, laporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebumen Angels kembali menang telak atas lawannya MS Putri Bersatu. Sementara itu, tim juru kunci Live FC mampu tampil baik dengan menggasak lawannya Binuang Angels. Dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024, Kebumen Angels kembali meraih hasil meyakinkan. Kali ini giliran MS Putri Bersatu yang dibantai dengan skor 5-1. Kemenangan ini memastikan Kebumen Angels menjadi juara Liga Futsal Profesional Putri 2024 yang telah menjalani 10 pertandingan tanpa terkalahkan dan semakin kokoh di puncak klasemen dengan 30 poin. Untuk hasil hari ini, alhamdulillah ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan kalau kita nggak boleh kalah. Ya, jadi target sebenarnya itu seri atau menang dengan selisih ya tidak terlalu besar lah. Cuma ternyata dengan kedisiplinan pemain kita bisa dapat gol lebih banyak. Sebelumnya selamat untuk Kebumen United Angels menjadi juara. Mereka memang layak, dari squadnya juga dalam, dari segi permainan juga bagus. Jadi mereka memang pantas juara untuk hari ini. Sementara itu, pada laga kedua, tim juru kunci Alif FC tampil sangat baik. Bermain lepas, Alif FC mampu menang dengan skor telak 9-4 melawan Binuang Angels. Kemenangan ini membuat Alif FC naik satu peringkat ke posisi 5, sementara Binuang FC justru tenggelam ke dasar klasemen di posisi ke-6. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, tangis histeris mewarnai kepulangan jemaah haji di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah anggota keluarga bahkan nekat menerobos pagar lantaran tak sanggup menahan luapan rasa rindu. Keluarga jemaah haji menangis histeris menumpahkan rasa rindu yang memuncak saat menjemput kepulangan jemaah haji di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan, sejumlah anggota keluarga jemaah nekat menerobos pagar asrama haji. Anita, warga Palembang, terharu bisa kembali bertemu dengan sang ibunda setelah ditinggalkan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Anita bersyukur karena ibunya yang berusia 68 tahun sempat sakit saat di Tanah Suci bisa selamat dengan sehat tiba di Indonesia kembali. Aku pergi, mama ini kan sakit kaki.
jadi selalu kepikiran mama. Alhamdulillah dia sehat, nggak sakit lagi. Gimana ini setelah ketemu? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai mama sudah sampai ke Indonesia lagi. Jemaah haji kloter 2 ini insya Allah tetap 450 jemaah haji, tapi ada 1 orang sudah meninggal dunia, digantikan ada dari Tanazul dari Muara Enim 2 orang, dan kemudian lagi ada 2 orang dirawat di rumah sakit King Abdul Aziz Mekah. Kloter kedua yang baru saja tiba ini merupakan gabungan dari Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara. Setibanya di asrama haji, mereka mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pengecekan kelengkapan administrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, rombongan jemaah haji asal Lamongan, Jawa Timur telah tiba di tanah air pada Senin pagi. Kepulangan rombongan jemaah haji disambut isak tangis bahagia oleh para keluarga. Beginilah isak tangis bahagia yang mewarnai kedatangan jemaah haji di Lamongan, Jawa Timur. Tangisan para keluarga jemaah haji tak terbendung setelah sebulan lebih mereka tak berjumpa karena harus menunaikan rukun Islam kelima. Bahkan seorang jemaah langsung sujud syukur setelah turun dari bus. Mereka tak bisa menggambarkan kebahagiaannya bertamu ke rumah Allah. Para jemaah haji ini mengaku sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji dan kembali ke kampung halaman setelah 42 hari lamanya tak bertemu dengan sanak keluarga. Alhamdulillah, bahagia sekali. Bahagia sekali ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan mabrur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, berapa hari gak ketemu keluarga, Bu? 42 hari. Kangen ya? Kangen banget Kangen ya? sama keluarga. Harapannya apa, Bu? Harapannya mudah-mudahan anak cucuku paringi sehat. Sementara itu jumlah jemaah haji dari KBIHU Masjid Agung Lamongan sebanyak 223 orang. Sedangkan total jemaah haji Lamongan per tahun ini mencapai 1.880 jemaah atau meningkat jika dibanding tahun lalu. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya, rangkaian puncak ibadah haji telah usai. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Ma'la. Pemakaman Ma'la adalah salah satu tempat bersejarah karena sejumlah keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan. Pemakaman Ma'la adalah salah satu tempat bersejarah di Mekah. Di tempat inilah beberapa keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan. Di antaranya Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, serta Qasim dan Abdullah, kedua putra beliau. Bahkan orang-orang yang meninggal di Mekah, baik penduduk setempat maupun jemaah haji atau umroh, dimakamkan di tempat ini. Banyak jemaah datang untuk berziarah, tidak terkecuali jemaah dari Indonesia. Salah satu makam yang kerap dikunjungi adalah makam ulama asal Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Mun. Mbah Mun disemayamkan di pemakaman ini setelah wafat saat musim haji tahun 2019 lalu. Sholat asar tadi di Masjidil Haram. Nah, kebetulan dari hotel kami di 501 88 Sragen, setelah rangkaian haji selesai, nah kita pengen ziarah ke makam ulama besar dari Sragen yang dimakamkan di dekat komplek pemakaman Sayyidatina Siti Khadijah Kubra. Alhamdulillah bisa hadir di sini, rawuh silaturahim, ziarah bersama bapak-bapak petugas ibadah haji Indonesia. Alhamdulillah luar biasa bisa bertemu, bisa ziarah bareng-bareng.